Salah satu pertanyaan yang paling sering gue dengar dari anak-anak komunitas stand up dan terus terang paling bikin gue garuk-garuk kepala itu adalah, Bang, gimana ya caranya disiplin nulis materi stand up gitu. Biasanya gue tanya ya, sebenarnya tergantung seberapa besar keinginan lu untuk jadi seorang stand up comedian, seberapa besar keinginan lu untuk naik panggung stand up comedy, entah itu di open mic yang saat ini mungkin nggak ada, tapi kan kami di comicacomedy.club kan ada Comika Open House tuh, jadi amatir siapapun lu termasuk bisa nyobain materi stand up lu. Kadang-kadang suka ada senior, soalnya kadang-kadang ada Gilbas nongol gitu. Dan lu kan enak aja stand up di situ. Kadang-kadang gue juga pengen nonton gitu. Nah, kalau misalkan lu pengen ada gatal pengen coba manggung, pengen coba open mic, ya kan mau nggak mau lu harus nulis gitu. Dan kalau lu punya kepekaan dan kegusaran ketika lu anyep, pasti lu harusnya pengen nulis lagi gitu. Karena ada juga yang habis open mic anyap terus tidak ada apa-apa gitu. Akhirnya dia minggu depan pakai materi yang sama, padahal nggak pernah ngekill itu materi, nggak pernah pecah, diulang mulu. Nah tapi kedisiplinan itu datang dari keperluannya gitu. Sebenarnya lu mau nggak jadi stand up comedian? Kalau lu mau ya nulis gitu. Karena gua nulis tiap hari, Seinfeld nulis tiap hari. Gua pernah cerita sebelumnya bahwa Seinfeld itu disiplin nulis tiap hari. Dia punya Seinfeld chain. Terus dia nulis tiap hari 20 menit di kantornya dia punya kantor. Belakangan dia bentuk kantornya udah mulai kelihatan. Dia kan suka diinterview tuh. Waktu itu pernah diinterview David Spade. Terus ditanya sama David Spade, lu lagi di mana? Ini lagi di kantor gue nulis. Terus David Spade, wow, punya kantor untuk nulis. Tapi emang seperti itu. Dan bukan cuma kita mesti disiplin nulis karena kita adalah seorang stand up comedian sebagai sebuah profesi. Tapi gue pernah bahas juga sekilas sebelumnya adalah ide itu dikumpulin, bukan dipikirin ketika dibutuhin. Ide itu dikumpulin. Jadi ketika kepikiran, ditulis. Waktu ada ide-ide tipis-tipis gitu, yang masih mentah, ditulis gitu. Karena nanti, dan ini gue yakin lu pernah ngalamin juga, kita akan duduk di sebuah tempat, dibutuhkan untuk keluarin ide, terus kita mikir, aduh nggak ada ide lagi gitu. Karena ketika dipaksain untuk ada ide, rada susah memang. Ide susah untuk dipaksain, kadang-kadang dia ngalir begitu aja. Tapi ketika ngalir begitu aja, kita nggak tangkep, karena kita nggak punya sistem untuk nangkep itu. Kalau kita sistem secara sistematika ya, emang kita nulis tiap hari, ada kayak gitu-gitu, ide tuh, gue tulis aja dulu, karena kan gue harus nulis tiap hari gitu. Beneran deh, lebih sering ide muncul tiba-tiba dari kepala tapi nggak pernah ketangkap sama kita, dan sering juga ketika kita butuh ide, idenya nggak pernah datang ke kepala kita. Jadi ide itu dikumpulin, bukan dipikirin ketika dibutuhin. Nah, berkaitan dengan ini, gue tuh sebenarnya selalu mengharapkan lu untuk nulis materi stand up, dan gue tahu kadang-kadang kan penghalang terbesarnya kita sendiri, karena kita rada-rada geli gitu baca tulisan sendiri. Tapi nggak apa-apa kan, gue pernah bilang juga di stand up gue, mulai dulu aja, terus bikin yang lebih baik gitu. Semua juga materi stand up juga caur gitu. Dulu juga materi stand up gue juga ngaco gitu. Dulu tuh gue kalau bikin materi stand up tuh cuman premise act out. Premise act out gitu. Kayak salah satu beat terawal gue, bahkan beat terawal gue banget ya, itu adalah tentang Susno Duaji. Premisnya adalah Susno Duaji itu dulu, mungkin lu lupa ya, tapi dia pernah waktu itu disumpah gitu, saya bersumpah gitu. Terus gue bilang, Susno Duaji ini kalau bersumpah aneh banget ya, dia waktu kecil gitu juga nggak ya? Terus gue act out, udah aja gitu. Nah ini salah satu materi stand up gue. Kebaca nggak ya? Jelas sih, tapi mungkin lu nggak bisa baca juga tulisannya. Gue coba bacain ya. Laki-laki selalu insecure dengan ukuran titiknya. Kalau nggak percaya, laki-laki itu kalau masuk toilet umum pasti nggak mau samping-sampingan dengan urinoir yang udah ada orangnya. Kalau ada 3 urinoir, terus yang paling kanan udah keisi, pasti kita akan pipis di urinoir yang kiri, yang tengah dikosongin. Karena kalau kita isi yang di tengah, terus kita nengok, senyum, abis kita dipukulin sama tuh orang. Tuh, materi gue. Tapi dulu nggak kayak gini sih, nggak serapih ini dulu cuman premis act out gitu. Joke yang ini bisa lo temuin di YouTube gue, termasuk dari salah satu video YouTube stand up pertama yang gue rilis tahun 2010
bulan Mei kalau gue nggak salah. Silakan cari tahu sendiri. Ini barusan nih ada dalam bentuk video. Makanya gue tulis supaya lu bisa cari tahu sendiri. Nah, ini adalah buku materi gue yang baru. Ini adalah buku yang gue dan teman-teman dipecahkan bikin supaya kita sama-sama punya buku materi, bener-bener buku materi. Karena semua orang kan buku materi beda-beda tuh. Ada yang sinar dunia, ada buku menulis halus, tau nggak, yang ada garis, buku bergaris menulis halus gitu, yang ada garis gede terus garis kecil gitu. Terus ada yang punya notebook biasa, ada yang kadang-kadang di atas tisu kalau kepikiran. Nah, gue tuh pengen pecahkan sebagai lembaga edukasi stand up tuh berkontribusi bukan cuma untuk bikin buku teksnya yang membantu lu belajar stand up comedy dari joke pertama sampai joke pertama, tapi bikin buku materi. Buku materi kan kalau stand up comedy udah pasti tahu ya, rata-rata kan kita punya buku tempat kita nulis materi. Coba deh tanya komedian-komedian di Indonesia buku materinya kayak apa, nanti mereka kasih lihat. Nah, ini tuh buku tulis sebenarnya, itu buku tulis doang aja. Cuman ada ilustrasi dari karakter komik para komika tuh, kayak yang tadi gue bikin, atau kayak gini tuh ada karakter para komika. Terus ada buku latihannya juga kayak ini, kan ada ilustrasinya lagi. Terus ada lembaran latihan, bukan buku latihannya tuh, ada lembaran latihannya. Dan lembaran latihannya ada beberapa jenis tuh. Ini untuk kalau misalkan lo mau ngumpulin ide-ide riffingan. Terus ini adalah cari dan catat apa yang paling berkesan dari komika yang Anda tonton. Kalau sudah, coba refleksikan apakah hal-hal yang telah Anda catat tadi Anda bisa tiru. Nah, jadi lu disuruh tulis tuh nama komikanya dan pertunjukannya, terus apa yang lu pelajari dari situ. Jadi lu bisa coret-coret di sini. Sebenarnya halaman latihan itu ada di sini, tapi kan ada orang yang canggung nih, dia nggak pengen nyoret-nyoret buku gitu. Jadi udah di sini aja di buku materinya. Gua aja mau mulai dengan yang tipis-tipis. Tipis-tipis respect, guys. Komedian begitu, tipis-tipis respect. Karena kita ya komedian, stand up komedian tahu betapa susahnya bikin joke. Tipis juga respect. Cuman itu juga respect. Tidak gampang untuk bikin yang tipis-tipis itu. Makanya lu mulai dari yang tipis-tipis aja, karena ya di kalangan kita stand up komedian, tipis-tipis udah respect lah. Makanya mungkin lu sering dengar gue ngomong tipis-tipis respect, karena komedian gitu, kalau ada ide ya lempar dulu aja, masalah lucu atau enggak ya nggak apa-apa, karena tipis-tipis juga respect. Tipis tuh susah, tipis-tipis respect. Nah, kalau misalnya lu mau buku ini, buku materi dari Pecahkan, ini dibuka pre-ordernya mulai tanggal 23 sampai 25 Maret, harganya Rp66.000. Jadi yang ini kan 110, yang ini 66.000. Tapi kalau yang ini stoknya banyak nih. Yang ini cuma bikin 500. Karena gue nggak tahu nih lu bakal oke atau nggak, suka atau nggak dengan ini. Dan kalau lu ingat, waktu gue pre-order buku Pecahkan, sehari itu 1000 buku. 110.000 sehari, 1000 buku. Yang ini cuma 500 buku, harganya 66.000. Jadi lu mesti buru-buru dari tanggal 23 sampai 25 Maret di bit.ly/buku materi Pecahkan. Ya, bit.ly/buku materi Pecahkan. Nanti harga PO dengan harga regulernya sama, 66.000, tapi yang PO itu nanti bisa dapat tanda tangan dan quote spesial dari gua. Semua 500 buku yang dibeli ketika pre-order di tanggal 23 sampai 25 Maret akan dapat tanda tangan dan ada quote spesial dari gua. Setiap orang kutipannya nggak ada yang sama. Nah, jadi silakan, cuma 500 buku, buru-buru, dan nanti buku ini akan membantu lu untuk mulai menulis materi stand up. Tipis-tipis juga nggak apa-apa, karena tipis-tipis respect. Ya, harusnya di situ tadi gue tulis aja tuh, tipis-tipis respect. Mana tadi tuh catatan gue? Nggak apa-apa, tuh gue tulis nih. Hashtag tipis-tipis respect. Tuh, tipis-tipis respect. Ntar lu juga bikin ya, lu kalau udah beli bukunya, tulis joke-nya. Tipis-tipis respect, pakai hashtag tipis-tipis respect juga nggak apa-apa. Tapi lu tulis di sini. Itu aja dari gue, makasih banyak. Gue tuh seneng banget kalau misalkan lu pengen jadi stand up comedian, gue dukung, gue bantu. Dan kalau misalkan lu nggak mau beli buku ini, ataupun buku ini, ya nggak apa-apa juga. Kan gratisannya ada di pecahkan.com. Lu bisa gratisan di Instagram belajar stand up-nya, atau dari YouTube, atau mungkin dari Spotify dalam bentuk podcast. Ya, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Goks.
Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2.